Hai semuanya, selamat datang di channel Mama Ke Tarot ya. Ini adalah pembacaan kartu general reading ya. Ini tentang asmara kalian, dia yang kamu fokuskan, yang bertema karma yang sebentar lagi akan menghampirinya ya. Ini untuk orang yang kamu fokuskan. Fokuskan dia ya, siapa yang ada dalam pikiranmu, dan kita akan cek energinya ya, apakah saat ini dia betul-betul udah mendapatkan karma setelah dia mungkin membuat kamu kecewa, sedih, menderita selama ini, sengsara selama ini ya. Apakah dia sudah mendapatkan karma atau belum ya. Fokuskan dia, orang yang selama ini sangat mengecewakan kamu ya. Tetap teguhkan kepercayaan kepada Tuhan Sang Pencipta kamu. Energi nanti ini hanya sebagai referensi untuk Anda ke depannya ya. Semoga kalian bisa bijak menyikapinya ya. Dan kita mulai ya. Kita mulai, fokuskan dia yang ada dalam pikiranmu. Kita akan cek energinya. Apakah sebentar lagi dia akan mendapatkan karma ya, tentang dia, bagaimana kehidupannya tanpa kamu ya, tentang dia bagaimana kabarnya ya tanpa kamu. Ada Ten of Cups, ada Eight of Pentacle, Six of Pentacle ya. Ada Knight of Pentacle, ada Page of Swords ya. Di sini kita bahas dari energimu terlebih dahulu ya, yang dimana kamu di sini sebenarnya udah tenang ya tanpa dia gitu. Maksudnya ya, kamu di sini tuh udah merasa kayak sedikit lebih baik keadaanmu setelah kamu mengikhlaskan dia, bahwa memang dia itu bukanlah orang yang terbaik untuk kamu ya. Dan gak pantas kamu menangisi dia terus menerus ya, karena memang dia itu gak bertanggung jawab gitu. Yang dimana sekarang mungkin kamu lebih fokus ke pekerjaan kamu ya. Kamu berusaha meningkatkan kualitas pekerjaan kamu, karena di sini kamu juga punya tujuan. Kamu juga punya cita-cita di sini yang ingin kamu wujudkan. Kamu juga ingin bisa membahagiakan orang di sekitar kamu ya. Ingin bisa berbagi ke sesama gitu ya. Karena di sini kamu sebenarnya tuh kayak banyak prioritas gitu ya, dan kamu kayak berusaha sekarang tuh berusaha mengutamakan ya, memprioritaskan kebahagiaan kamu sendiri ya, kepuasan kamu sendiri gitu ya, daripada memikirkan cinta yang pada akhirnya hanya akan membuat kamu menderita gitu. Karena selama ini tuh bukan hanya dia saja, orang yang terhubung denganmu saat ini, orang yang kamu fokuskan saat ini yang menyakiti kamu, tapi selama ini tuh kamu memang selalu tersakiti ya, karena terlihat memang energi masa lalu kamu itu selalu nggak baik gitu ya. Kamu pernah dibohongi habis-habisan, kamu pernah diselingkuhi ya, kamu juga intinya tuh kayak banyak hal-hal yang membuat kamu itu terpengaruh ya. Dan kamu di sini berusaha meyakinkan dirimu bahwa memang cinta itu hanya akan membuat kamu terhenti untuk kamu melangkah ke depan gitu, untuk menjadi orang yang sukses, orang yang berhasil gitu. Ya, dan di sini kamu ingin membuktikan kepada orang-orang yang selama ini tuh kayak menganggap kamu remeh, merendahkan kamu, memandang kamu sebelah mata, bahwa kamu bisa berhasil dalam pekerjaan kamu. Ya, sekarang banyak prioritasmu. Jadi di sini tuh kamu kayak betul-betul fokus dulu, terlebih dulu. Maksudnya fokus terlebih dulu ke aktivitas atau hal yang menurut kamu penting, yaitu karir kamu gitu ya, pekerjaan kamu. Karena di sini kamu betul-betul kayak nggak mau lagi berhubungan dengan orang-orang yang toksik ya, orang-orang yang playing victim, orang-orang yang nggak bertanggung jawab, orang-orang yang hanya akan menyesatkan kamu ya, yang membuat kamu sengsara gitu ya. Dan di sini tentang kamunya ya, apakah nanti kamu akan bisa mendapatkan apa yang kamu mau? Sebenarnya potensi itu ada,
Karena kamu tipikal orang yang pekerja keras di sini. Kamu selalu mendahulukan apa ya? Mendahulukan, bukan bukan kayak kalah lalu trauma gitu, enggak gitu. Kamu mendahulukan apa ya? Ya kepercayaan diri gitu. Kamu selalu pede di sini ya untuk mendapatkan hasil yang maksimal, dan kamu berusaha untuk percaya diri menghadapi semua orang gitu. Itulah kamu sebenarnya ya. Dan itu adalah karakter yang bagus gitu. Dan kamu di sini memang berusaha membentuk karakter kamu supaya baik bagaimana. Itu juga termasuk apa ya, perjuangan kamu ya sebenarnya ya. Itu adalah termasuk perjuangan kamu. Dan di sini memang ya kamu juga sangat kecewa dengan dia, orang yang kamu fokuskan, dan nanti kita akan bahas ya. Apakah bagaimana keadaannya sekarang ya? Apakah saat ini dia udah ngalamin maksudnya ngalamin apa ya? Ya keadaan yang selama ini udah kamu alamin ya. Maksudnya dia apakah sudah mendapat karma tentang tindakan yang udah dia lakukan ke kamu, menyakiti kamu gitu. Ya, dan di sini kita akan mulai apa ya, cek ya. Apakah memang dia pantas untuk mendapatkan karma gitu ya. Dan terlihat memang energinya itu kamu itu kayak udah kecewa banget dengan dia, dalam banget ya kekecewaanmu untuk dia. Sehingga mungkin untuk memaafkan dia itu sulit bagi kamu ya. Entah karena apa, entah karena kamu diselingkuhin atau apa, yang kita akan cek ya energinya. Ada The Emperor, ada The Empress, ada The Moon, ada Page of Wands, ada King of Pentacle, ada The Fool. Di sini sangat jelas terlihat bahwa kamu sangat dibuat kecewa oleh dia. Ya, yang dimana kamu dan dia sebenarnya itu ada perbedaannya, tapi dia itu nggak berani untuk ngambil resikonya, sehingga di sini ya kamu kecewa dengan dia, sehingga mungkin dia ghostingin kamu. Ya, padahal kamu ini udah terlalu yakin sama dia. Intinya tuh kamu udah percaya sepenuhnya ya sama dia selama ini, tapi dia egois banget gitu, kayak mikirin diri sendiri gitu. Ya, dan kamu sangat-sangat apa ya? Sangat-sangat sedih dibuatnya. Dan ada energi ya, selama ini kamu udah sangat berharap bahwa dia akan balik ya, dia akan berubah, dia akan minta maaf, tapi ternyata nggak kunjung juga dia maksudnya berusaha mendekat lagi ke kamu ya, maksudnya ya menghadap juga ke kamu gitu untuk minta maaf. Ternyata enggak. Jadi di sini tuh puncak kemarahan kamu itu apa ya, betul-betul memuncak gitu loh ya. Kamu betul-betul udah banget marah sama dia, sehingga kamu merasa bahwa kalau dia datang lagi ke kamu tuh kamu nggak akan maafin dia gitu ya. Kamu nggak akan maafin dia karena di sini dia betul-betul udah memporak-porandakan hati kamu ya, udah mengecewakan begitu dalamnya gitu. Dan kamu juga sepertinya tuh kayak berinsting dia itu ada yang lain, dalam artian ya selama ini dia ghostingin kamu, meninggalkan kamu tanpa alasan dan nggak bilang sebabnya apa ya. Menurutmu juga karena orang lain gitu, karena orang ketiga gitu, dan kamu ngerasanya seperti itu ya. Kamu terlihat kayak dia memang menyembunyikan sesuatu dari kamu, dan kamu merasa bahwa dia itu pasti berselingkuh gitu. Ya itu pemikiran kamu. Dan di sini selama ini tuh kamu udah mencari tahu ya kabar dia, tapi ternyata kamu nggak nemu gitu. Sehingga pada akhirnya ya kamu berusaha untuk mengikhlaskan dia, dan sekarang itu kamu kayak udah sedikit bisa lebih move on gitu ya dari dia. Dan sebenarnya itu adalah hal yang sangat positif gitu untuk kamu bergerak maju, memulai kehidupan baru kamu dengan fokus ke karir, ke pekerjaan, dan hal itu sangatlah tindakan yang bagus untuk kamu lakukan ya. Dan di sini tentang dia ya, tentang dia yang saat ini apakah dia baik-baik saja atau tidak gitu. Sebenarnya di sini juga memang ada energi karmic relationship ya, karma yang berbicara. Dan di sini mungkin memang saat ini dia kayak
sedikit menyadari bahwa apa yang dia lakukan dulu memang salah, dan itu sebabnya kehidupannya ini jadi kayak kacau gitu ya, berantakan gitu. Karena di sini dia juga kayak menyadari bahwa memang ini semua pantas dia lakukan karena dia sering nyakitin orang gitu, termasuk kamu ya, terutama kamu banget dia sakitin, meninggalkan kamu tanpa sebab, tanpa alasan, tanpa meninggalkan alasan gitu ya. Karena kamu udah kayak sepenuhnya yakin, berpercaya juga dia sepenuhnya ya. Selama ini kamu juga udah banyak berkorban untuk dia, tapi balasan apa yang kamu terima gitu ya, balasannya tuh kayak nggak pernah kamu duga sebelumnya terjadi. Dan hal ini sangat menyulitkan kamu ke depannya untuk kayak percaya dengan orang lagi gitu, kayak meninggalkan rasa trauma yang mendalam untuk kamu, sehingga di sini tuh kamu betul-betul kayak udah nggak mau lagi punya pasangan gitu. Tapi di sini ya mungkin dengan berjalannya waktu nanti ya lukamu akan sembuh gitu. Mungkin ada juga orang yang akan membuat kamu mengobati luka hati kamu ya. Dan kamu di sini nggak perlu khawatir karena jodoh udah ada yang ngatur. Pasti Tuhan memberikan kayak ujian seperti ini kepada kamu ya, karena Tuhan udah nyiapin kebahagiaan untuk kamu, nyiapin seseorang yang akan menjadi pasangan kamu yang terbaik gitu. Jadi di sini kamu tuh kayak betul-betul nggak usah khawatir, karena di sini orang yang menyakiti kamu sebentar lagi akan mendapatkan balasannya ya, karena karma itu ada ya, percaya saja, karma itu ada, berjalan bersama waktu. Dan pada akhirnya nanti dia akan menyadari, dia akan merengek-rengek ke kamu untuk meminta maaf ya, untuk meminta maaf atas perlakuan yang dia selama ini lakukan ke kamu. Dalam artian ya meninggalkan kamu tanpa sebab gitu, atau bahkan menyelingkuhi kamu gitu. Karena kamu di sini tuh memang nggak tahu, cuman kamu memang selalu berfirasat gitu ya bahwa dia selingkuh, dan sebenarnya memang begitu adanya. Ya karena dia dekat dengan yang lain, dia tega meninggalkan kamu karena dia ngerasa ya kamu bukan jodohnya dia, kamu dan dia nggak ada kecocokan, dalam artian ya ada banyak perbedaan. Jadi dia kayak lebih memilih cari aman gitu ya, dia memilih cari aman ya, sehingga mengorbankan kamu, mengorbankan cinta kamu, dan hal itu sangat menyakitkan ya buat kamu sebenarnya ya. Dan di sini apa sih yang akan dia terima gitu ya? Apakah nanti dia betul-betul merasa belangsak hidupnya gitu ya, betul-betul mendapatkan keburukan di dalam hidupnya, sehingga dia akan menyadari ya bahwa kesalahannya itu sangatlah fatal gitu, kesalahannya itu sangat berat gitu. Kita akan cek ya. Ada The Hangman ya, sepertinya akan ada situasi yang membuat kamu juga akan galau ya. Ada Three of Pentacle, ada Ace of Cups ya, ada The Death, ada Three of Wands, under the deck ada Four of Pentacle ya. Di sini sangat jelas terlihat bahwa memang dia yang udah menyakiti kamu ya akan mendapat karma buruk gitu ya. Dia akan digantungkan oleh orang lain, dalam artian ya mungkin sekarang dia masih berpasangan, dalam artian masih punya pasangan gitu, tapi sebentar lagi dia akan mendapatkan balasan ya, yang dimana dia akan merasakan hal yang sama seperti apa yang kamu rasakan gitu ya. Jadi di sini dia akan mendapat perlakuan yang tidak baik, akan terus dibohongi oleh pasangannya ya, dan dia akan juga merasa kesepian sehingga dia teringat sama kamu ya. Bahkan dia tuh terlihat akan diselingkuhin juga pasangannya, dan hal yang membuat dia merasa gelisah ya, dia harus menemui kamu untuk minta maaf ya. Dan ternyata dia baru sadar bahwa kamu adalah orang yang mencintainya dengan tulus. Dan pada saatnya nanti kamu akan galau ya, galau dengan keadaan yang ada di depan kamu.
Karena di satu sisi memang kamu ingin melupakan dia karena dia nggak baik untuk kamu gitu, menyanyiakan pengorbanan kamu, menyanyiakan cinta kamu. Tapi ketika nanti dia kembali ke kamu untuk minta maaf, untuk merengek-rengek, meminta hubungan lagi sama kamu, ya kamu akan galau. Kamu akan dihadapkan dengan kegelisahan yang sangat membuat kamu kayak nggak tahu apa yang harus kamu lakukan, kayak serba salah gitu ya, serba nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi gitu. Dalam artian ya bingung gitu ya. Kamu akan kebingungan di sini. Kamu akan merasa kayak dia itu berhasil mengecoh kamu ya. Berhasil dia untuk membuat kamu jadi seperti ini gitu. Maksudnya apa? Maunya apa? Kenapa dulu dia menyanyiakan aku? Sekarang dia datang untuk meminta cintaku lagi. Ya, jadi di sini tuh kamu betul-betul akan merasa terpengaruh, dan di sini kamu akan butuh seseorang untuk betul-betul bisa menguatkan kamu ya, untuk mensupport kamu untuk betul-betul melupakan dia, untuk betul-betul bisa move on dari dia gitu. Dan di sini kamu nggak perlu khawatir karena memang akan ada seseorang yang datang ya untuk menjadi apa ya? Untuk intinya tuh kayak akan menjadi seseorang yang bisa jadi penengah buat kamu, yang akan meyakinkan kamu bahwa dia memang nggak terbaik untuk kamu. Jadi di sini kami tuh kayak akan dinasehati gitu ya, akan dinasehati bahwa dia itu memang buruk gitu, dan seberubah-berubahnya dia ya, semungkin dia apa ya, nekat-nekatnya dia juga untuk membuat kamu kembali ke dia gitu. Pada akhirnya yang namanya karakter itu sulit untuk berubah gitu. Ya mungkin sehari 2 hari, dan mungkin juga kayak sementara waktu aja gitu dia berubah baik, tapi pada akhirnya nanti yang namanya dia udah mungkin ya udah sering gitu yang mengecewakan orang, ya pada akhirnya nanti kamu juga akan dikecewakan untuk kedua atau ketiga kalinya gitu. Jadi di sini akan ada seseorang yang akan menasihati kamu sehingga kamu di sini akan bisa mudah untuk mungkin memutuskan, tapi kamu juga akan melewati fase-fase di mana fase-fase itu akan menyudutkan kamu sehingga kamu di sini akan dibingungkan gitu, akan merasa galau berat gitu. Ya, dan di sini ya kamu harus bisa betul-betul membuat hidupmu bisa untuk memilih gitu. Ya intinya di sini ya berdoa ya, dan bersabar gitu. Dan juga ambil hikmah dari semua pembacaan ini gitu, anggaplah ini semua adalah pembelajaran hidup buat kamu, supaya kamu betul-betul bisa memilih teman, memilih pasangan ke depannya. Harus lihat ya secara detail ya masa lalunya seperti apa gitu. Jangan sampai pada akhirnya kamu mendapatkan perlakuan yang sama, jangan sampai pada akhirnya nanti kamu mendapatkan apa ya, keadaan yang terpuruk gitu ya, seperti apa yang udah kamu alami sekarang gitu. Karena di sini ya dari pembacaan ini mungkin bisa kamu jadikan apa ya, pelajaran kamu bisa ambil hikmahnya ya, untuk menerapkan apa ya, kepercayaan diri kamu untuk menentukan kedepannya supaya lebih baik bagaimana gitu. Dan di sini sarannya dari saya untuk kalian ya yang resonate di sini ya cukup simple ya. Intinya di sini ya lindungi dirimu sendiri, cintai dirimu sendiri. Memang betul, meskipun kita dicintai orang sepenuh hati bukan berarti dia akan bersama kita dalam waktu 24 jam ya. Kalau bukan diri kita sendiri siapa lagi? Jadi di sini kita juga harus bisa meyakinkan diri kita bahwa kita mampu. Kita mampu. Kita mampu menjadi pelindung buat diri kita sendiri ya. Dan di sini ada energi dari Pisces ya. Pisces, Taurus, Virgo, Capricorn, Pisces, Cancer, Scorpio ya. Ada juga Aquarius, Libra, Gemini ya. Ada Leo, Aries, Sagittarius. Yang kenceng kuat ya di sini ada Pisces, ada Virgo. Ada juga Taurus, Cancer kenceng ya. Aquarius. Ada Scorpio juga kenceng. Gemini, Capricorn juga kenceng ya. Dan semoga bermanfaat untuk kalian yang resonate, yang tidak jangan ambil pusing, jangan baper, mungkin ini bukan energi kalian ya. Ambil apa ya, manfaatnya gitu ya. Terima kasih, dadah.